Syarat tersebut pada prinsipnya KPK tentu menghormati ya. Meski demikian kita penting untuk memahami bahwa penegakan hukum atas tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa itu butuh upaya-upaya yang betul-betul bisa memberikan efek jerah ya. Dimana pemberian efek jerah tentu tidak hanya terkait dengan pidana badan gitu ya, tapi juga pidana-pidana tambahan seperti uang pengganti. Nah, dalam proses penanganan tindak pidana korupsi baik di penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang menjadi ranah dan tugas fungsi KPK sudah dilakukan sebaik-baiknya dan pembayaran uang pengganti juga sudah seluruhnya lunas dan dilakukan oleh yang bersangkutan. Sehingga kemudian yang menjadi untuk bebas bersyarat itu tentu bukan menjadi ranahnya KPK. Namun demikian KPK menyampaikan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks penindakan, kita harus bisa betul-betul memastikan bahwa upaya penegakan hukum itu harus bisa memberikan efek jerah. Terlebih, tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara yang sangat besar ya, tapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik ya, karena ini kan terkait dengan pengadaan KTP elektronik yang digunakan untuk setiap layanan publik. Mas, tapi kan ini kan TPPU-nya kan diambil alih oleh Barreskrim, Mas. Kenapa bisa diambil alih oleh Barreskrim? Padahal kan ini kasus Setia Novanto sendiri kan ditangani oleh KPK nih, Mas. Hal itu memungkinkan ya dilakukan penanganan karena memang itu perkara yang berbeda. TPK-nya kan di KPK dan TPPU-nya di teman-teman di SKRI. Meskipun demikian dalam proses penanganan perkaranya karena predikat krimnya di KPK tentu sangat dimungkinkan untuk misalnya teman-teman di Barreskrim meminta bahan, meminta data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara TPPU-nya di sana. Nah, itu sangat memungkinkan dan tentu KPK terbuka untuk bisa mendukung penanganan perkara itu. Mas, apakah KPK akan melakukan supervisi juga? Nanti kami akan cek kembali terkait dengan koordinasi dan supervisi ya, karena informasinya adalah penanganan perkara TPPU terhadap saudara SN ini berada di tindak pidana ekonomi khusus ya. Nah, itu apakah juga menjadi ranah kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi supervisi atau tidak? Nah, tentu itu nanti menjadi diskusi juga di kami. Memang ada syarat Itu yang nanti kami akan cek ya, apakah kemudian KPK punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi itu atau tidak. Kita selama ini KPK juga udah melakukan supervisi di kasus lain kayak ya Firly Bahuri kan juga melakukan supervisi kan. Apakah itu juga Nah, caranya? koordinasi supervisinya adalah terkait dengan perkara-perkara yang ada di Tipikor ya, yang memang ada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi.